Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat pagi. Marilah di pagi hari ini kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk memiliki sikap hati yang terus berpengharapan hanya kepada-Mu, agar ketika kami melewati keadaan apapun yang kami hadapi, kami tidak menjadi takut dan gentar, tapi kami terus membawa hidup kami hanya berserah dan bersandar kepadamu, karena Engkaulah batu karang, pertahanan kami dan kota benteng kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa takut terkadang membuat kita tetap sehat dan hidup. Rasa takut membuat kita tetap fokus pada hal yang penting. Rasa takut dapat membuat kita merasa tetap aman. Namun, ada yang perlu kita ketahui bersama, mengetahui hal yang harus kita takuti juga adalah suatu hal yang penting. Allah lebih besar daripada dunia ini, dan jauh lebih besar dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Apapun yang terjadi, Allah tetaplah besar, lebih besar dari apapun. Ketika si jahat berusaha mencelakai kita dan iblis berusaha membinasakan kita, ingatlah bahwa Allah lebih besar. Kesadaran ini yang harus kita bangun. Ketika kita dianiaya karena keyakinan kita, ingatlah Allah jauh lebih berkuasa dan lebih besar. Oleh karena itu, kita harus takut hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena takut dan menghormati Allah yang lebih besar daripada segalanya, kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang ditakuti oleh dunia. Seperti yang Yesaya pasal 8 ayat 12 katakan. Dengan kata lain, menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita adalah pilihan selain rasa takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia, tapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Jadi dalam rasa tidak takut terhadap ancaman manusia, ada sesuatu yang menunjukkan sikap hormat kepada Kristus sebagai Tuhan. Apa itu? Mengapa ketidaktakutan menguduskan Kristus? Karena ketidaktakutan menunjukkan bahwa pengharapan kita tidaklah goyah di dalam Tuhan. Allah adalah bukit batu pertahanan kita. Dialah menara yang kuat, tempat kita berlindung. Alkitab mendorong kita supaya tidak ragu atau takut kepada apapun, seperti para murid di tengah danau, ketika angin bertiup dengan kencang. Ketika pandangan kita terarah pada dunia, kita hanya bisa dipenuhi rasa takut. Namun, ingatlah cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika perhatian kita hanya berfokus pada Allah, bahkan di tengah bahaya, tidak ada api dunia yang dapat menjilat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetaplah memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus, sehingga cobaan apapun, keadaan apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah lebih besar daripada dunia ini. Percayalah bahwa Allah lebih besar dari bahaya yang ada di depan kita. Dengan demikian, kita tidak akan goyah, kita tidak akan gentar, tapi kita terus memiliki pengharapan, sebab kita menguduskan Kristus di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kiranya pagi ini kami terus disadarkan bahwa kehidupan ini haruslah mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan, sumber pengharapan, perlindungan, dan kekuatan kami.
dalam keadaan apapun, ajar kami untuk tidak takut dan gentar, sebab kami sadar bahwa Tuhan lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Semangat pagi. Shalom.